Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zihan Feza Purnama Ramli dengan NIM C201220075. Saya dari Universitas Tadulako, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Jadi untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya jelaskan lebih dulu latar belakang dari perencanaan sumber daya manusia sesuai dengan judul materi saya. Jadi perusahaan atau organisasi tentunya tidak bisa berdiri dijalankan sehingga memerlukan bantuan tenaga dari orang lain. Tiap orang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya. Misalnya seorang mahasiswa jurusan ilmu komputer tentunya memiliki keahlian di bidang teknologi komputer, mulai dari programming hingga analyzing. Orang yang memiliki kemampuan ini dan telah ditempatkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian membantu organisasi atau perusahaan dalam beroperasi. Inilah yang disebut sebagai sumber daya manusia perusahaan, karena sumber daya ini adalah makhluk hidup yang notabene memiliki kemampuan berpikir masing-masing dan sifat karakter berbeda dan perilaku yang juga berbeda. Akan muncul suatu masalah baru ketika dua manusia kemudian lalu bekerja dalam lingkungan yang sama, yakni adanya perbedaan pendapat yang perbedaan ini akan menyebabkan perpecahan apabila tidak adanya penetapan tujuan dari perusahaan berupa visi dan misi yang kemudian ditegaskan melalui beberapa aturan. Tujuan juga tidak cukup untuk memandu SDM karena tujuan hanya sebatas teori dan ucapan, tetapi tidak dalam bentuk implementasi. Maka dari itu dapat mencapai tujuan atau objektif yang telah ditetapkan, diperlukan sebuah rencana yang dapat diimplementasikan atau diterapkan agar dapat mencapai tujuan yang telah diharapkan. Perencanaan sumber daya manusia inilah yang kemudian berfungsi sebagai mengatur proses SDM perusahaan agar dapat mencapai objektif atau tujuan yang diharapkan. Itulah kemudian menjadi alasan kita perlu mempelajari terkait perencanaan sumber daya manusia, mulai dari perannya, apa saja, kemudian bagaimana prosesnya. Baik, saya akan masuk ke materi memahami perencanaan SDM dan peran perencanaan SDM. Pembahasan kali ini akan diawali tentang pemahaman perencanaan SDM dan perannya. Kemudian akan dilanjutkan dengan menggunakan sumber yakni jurnal studi literatur dengan judul Perencanaan Sumber Daya Manusia yang diterbitkan pada Jurnal Pendidikan Tambusai tahun 2022, volume 6 nomor 2, halaman 232 sampai 240. Kedua yakni Jurnal Penelitian dengan judul Perencanaan Sumber Daya Manusia dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Islam Mutiara Al-Madan Kota Sungai Penuh yang diterbitkan pada Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial tahun 2021 nomor 2 pada halaman 766 sampai 777. Jadi perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja dapat diartikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan cara memenuhi kebutuhan tersebut untuk melaksanakan rencana organisasi atau instansi. Jadi ada 3 fungsi dasar perencanaan sumber daya manusia, yaitu yang pertama perkiraan tenaga kerja, yang kedua mengelola permintaan, pegawai dan pasokan yang tersedia di pasar, dan yang ketiga itu menjaga keseimbangan antara penawaran tenaga kerja dan prediksi permintaan. Perencanaan sumber daya manusia berperan penting bagi perusahaan dalam mendapatkan calon karyawan yang tepat sesuai kriteria yang diminta oleh perusahaan. Bertujuan untuk menempatkan karyawan yang ada pada tempat yang tepat
Seringkali perusahaan atau instansi atau organisasi tidak secara benar menempatkan posisi seorang sehingga menyebabkan penurunan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Maka dari itu salah satu peran perencanaan SDM adalah menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat sehingga akan dapat memaksimalkan potensi sebuah perusahaan. Kemudian setelah ditempatkan di tempat yang tepat, apakah hanya berhenti di situ? Tentunya tidak. Karyawan yang tepat pada posisi yang tepat tidak selamanya hanya mengerjakan itu. Itu saja, perlu juga mengembangkan skill mereka. Makanya perencanaan SDM juga akan berfungsi dalam rangka pengembangan pengembangan karyawan agar lebih efisien dan efektif dalam bidangnya. Jadi impact dari perencanaan SDM yang baik adalah karyawan-karyawan yang mempunyai skill di bidangnya, karena pada awalnya ditempatkan pada bidang yang tepat, kemudian dikembangkan skillnya dari waktu ke waktu untuk mengikuti perkembangan zaman. Akhirnya perusahaan akan meminimalkan biaya yang diperlukan akibat kesalahan karyawan yang tidak kompeten pada bidangnya dan menghasilkan pada organisasi yang dapat bertahan dalam jangka panjang. Namun karena kondisi bisnis terus berubah, maka perencanaan SDM pun harus terus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan dalam rangka untuk mempertahankan perusahaan dalam jangka panjang. Sebagai contoh penerapan perencanaan sumber daya manusia berdasarkan hasil penelitian Yoki Sangsurya, Muazza dan Rahman dalam jurnalnya berjudul Perencanaan Sumber Daya Manusia dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Islam Mutiara, Al-Madan, Kota Sungai Penuh, yang diterbitkan pada tahun 2021 dalam Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial volume 2 nomor 2 halaman 766 sampai 777. Jadi melalui penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa perencanaan sumber daya manusia di SD Islam Mutiara Al-Madan Kota Sungai Penuh ini belum berjalan secara efektif dan efisien, sehingga para siswa yang menjadi dan yang dididik mengalami penurunan kualitas. Guru-guru di sekolah tersebut yang merupakan sumber daya manusia sekolah tidak memiliki kedisiplinan sehingga menyebabkan kurangnya efisiensi dalam pengajaran. Kemudian setelah melakukan perencanaan sumber daya manusia bersama kepala sekolah, dilakukanlah sebuah usaha dalam pengembangan kompetensi guru melalui pembinaan dan kedisiplinan. Nah, dapat dilihat peran perencanaan SDM tidak hanya dapat diterapkan pada peningkatan efisiensi dan aktivitas operasional perusahaan, tetapi juga dapat berguna dalam meningkatkan efisiensi instansi, misalnya instansi pendidikan yakni sekolah dasar, walaupun terlihat bahwa perencanaan SDM pada sekolah dasar tidak memberikan banyak perubahan, tetapi perubahan kecil pada sebuah organisasi dapat menghasilkan perubahan yang besar. Efisiensi sekolah dasar yang baik akan berdampak pada peningkatan mutu siswa yang dihasilkannya, lalu kemudian dalam jangka panjang akan berdampak pada perkembangan sosial dan ekonomi negara melalui para
warga terdidik ini. Jadi dapat dilihat hanya dengan perencanaan sumber daya manusia yang baik bisa berdampak panjang pada pemerintah negara kita. Apalagi itu hanya pada satu sektor, bagaimana jika perencanaan sumber daya manusia ini yang baik diterapkan pada seluruh sektor, pemerintah dan perusahaan, maka akan berdampak lebih besar lagi. Sebesar itulah peran sebuah perencanaan sumber daya manusia yang mungkin tidak pernah kita bayangkan atau sangka sebelumnya. Yang kedua itu ada proses perencanaan SDM. Nah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan dengan menggunakan sumber yakni Jurnal Studi Literatur dengan judul Perencanaan Sumber Daya Manusia yang diterbitkan pada Jurnal Pendidikan Tambusai tahun 2022 volume 6 nomor 2 pada halaman 232 sampai 240. Dan berdasarkan buku terbitan tahun 2023 berjudul Strategi Perencanaan Sumber Daya Manusia yang ditulis oleh Ifadillah dan kawan-kawan dan diterbitkan oleh sonpedia.com. Nah, perencanaan tenaga kerja merupakan fungsi sentral dari Departemen Sumber Daya Manusia karena merupakan fungsi yang paling penting dan kritis dari bidang perencanaan sumber daya manusia secara keseluruhan. Proses perencanaan sumber daya ini memastikan bahwa sejumlah pegawai yang tepat bersedia di tempat yang tepat pada waktu yang telah ditentukan dan yang dibutuhkan. Jadi perencanaan sumber daya manusia itu tidaklah singkat, tetapi melalui proses yang panjang, mulai dari pengumpulan data, kemudian meramalkan, memperkirakan permintaan sumber daya manusia dan penawaran sumber daya manusia. Barulah akhirnya memperkirakan strategi yang sesuai. Sebagai tahap awal, organisasi perlu mengumpulkan data tentang tujuan dan sasaran perusahaan, ketersediaan sumber daya manusia perusahaan, kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia perusahaan, serta data-data pribadi tiap sumber daya manusia. Perusahaan kemudian mencatatkan seluruhnya dalam bagian yang tepat dan sistematis agar kemudian dapat dilakukan analisis terkait data tersebut. Nah, jadi tidak hanya kemudian mengumpulkan data tiap sumber daya manusia, manajer juga perlu memperjelas dan merincikan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada job design yang menjabarkan job yang diperlukan dan bersedia pada perusahaan posisinya, lokasi kerjanya dan sebagainya. Yang kedua itu job description yang menjelaskan apa saja dikerjakan seorang tersebut, baik yang bersedia maupun yang akan direkrut. Yang ketiga itu struktur organization, yaitu menggambarkan bagaimana struktur perusahaan, posisi karyawan baru dalam struktur perusahaan, kemudian meramalkan yakni menganalisis kebutuhan sumber daya manusia organisasi di masa mendatang, bagaimana kebutuhan organisasi ke depannya dan bagaimana impact kepada organisasi. Juga meramalkan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan saat ini, apakah masih mempunyai untuk kedepannya atau tidak. Dengan mengetahui hal tersebut, organisasi akan dapat menentukan keputusan berupa pengembangan karyawan lama dan peningkatan kualifikasi karyawan baru. Kemudian selanjutnya adalah memperkirakan demand sumber daya manusia, yakni
memikirkan apakah lingkungan perusahaan saat ini membutuhkan sumber daya manusia di bidang tertentu, karena misal telah terjadi perkembangan teknologi atau perubahan sosial lingkungan masyarakat, di mana sumber daya manusia juga berkaitan dengan perkiraan kondisi sumber daya organisasi saat ini, misalnya usianya, perkiraan resign, adanya karyawan pensiun dan sebagainya. Hal-hal tersebut akan dapat meningkatkan permintaan sumber daya manusia organisasi. Tahap selanjutnya yang setara tingkatannya dengan tahap sebelumnya, yakni memperkirakan supply atau penawaran SDM di masyarakat, karena di antara banyaknya sumber SDM yang tersedia belum tentu SDM yang tersedia memiliki kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Maka perencanaan SDM perlu memperkirakan suplai SDM yang ada di masyarakat. Sebagai contoh, peningkatan mutu pendidikan di SD Islam Mutiara Al-Ulma dan Kota Sungai Penuh, salah satu rencana yang dilakukan adalah melakukan perekrutan tenaga pendidik yang berkualitas, tetapi ternyata suplai yang tersedia tidak mampu menyediakan hal tersebut. Kemudian tahapan menciptakan strategi SDM untuk memenuhi SDM yang dibutuhkan agar dapat mencapai tujuan organisasi, entah misalnya melakukan rekrutmen dalam seleksi atau melakukan pengembangan karyawan lama. Jadi tahap-tahapan tersebut merupakan tahapan secara umum, tetapi secara khusus juga terdapat model perencanaan SDM yang banyak macamnya, dan salah satunya adalah model OGSM, yaitu Objective, Goals, Strategies, Measures. Jadi objektif adalah terkait penetapan visi perusahaan. Goals adalah berbentuk angka yang menjadi tolak ukur keberhasilan. Objektif kemudian dilakukan rancangan strategi perusahaan untuk mencapai goals dan melibatkan seluruh divisi perusahaan, lalu ditetapkanlah measure sebagai patokan kemajuan atau keberhasilan pelaksanaan strategi perusahaan. Jadi teknik penyelarasan OGSM secara vertikal adalah penurunan objectives, goals, strategies, dan measure di level top, manajemen ke tingkat di bawahnya, misalnya level divisi dan seterusnya. Kemudian dilakukan penyelarasan di tingkat tersebut ke tingkat di bawahnya, misalnya level departemen, level unit kerja, atau section hingga tingkat individual. Secara skematis, proses penyelarasnya menggunakan metode cascading, yaitu strategi di level atas diturunkan menjadi objectives level bawahnya, dan yaitu measures di level atas diturunkan menjadi goals level bawahnya. Jadi sekian penjelasan mengenai jurnal yang saya jelaskan tadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.